Tuhan, kami mengucap syukur akan segala anugerah dan kemurahan-Mu. Hamba-Mu mengucap syukur kalau Engkau mengasihi anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Oh, Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi, Allah yang mencintai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mempunyai Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang waktunya Tuhan, berikanlah firman-Mu kepada anak-anak-Mu dan hamba-Mu menjadi saluran-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu. Semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan berkat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita sudah mendengarkan segala kesaksian itu, maka kita akan melihat bahwa memang saudara, saya belakangan ini banyak ketemu dokter gigi ini suatu anugerah ini. Tadi malam Bondowoso di Jember juga, sekarang di sini Tuhan sudah menggerakkan semua anak-anak Tuhan dari segala macam lapisan. Maka ini adalah suatu hal yang indah. Memang kalau kita berharap kepada Tuhan dan percaya kepada Dia, kerap kali kita tidak tahu caranya, jalannya untuk penyelesaian itu tidak bisa. Membangun rumah, uangnya cuma segini, tapi cita-citanya itu besar. Tetapi Tuhan mengatakan 5 roti menjadi 5.000. Ini harus dialami oleh tiap-tiap anak Tuhan. Tapi anak Tuhan kerap kali mengatakan apa? Roti ini tidak cukup. Lalu apa? Takut. Nah ini. Sehingga tidak dapat mengalami perkara-perkara besar yang Allah sudah sediakan. Tuhan tidak menuntut saudara punya dulu roti untuk 5.000. Kalau untuk 5.000 ada orang 5.000 itu gampang. Tapi 5 roti jadi 5.000 itu yang harusnya dialami oleh anak Tuhan. Tapi saudara kerap kali sudah lihat bayangannya yang besar itu terus takut. Betul enggak? Sehingga tidak melangkah. Kalau tidak melangkah, tidak jadi. Nah, kalau tidak jadi, bilangnya apa? Belum waktunya ya. Imanku tidak sampai kok. Ini rugi orang Kristen. Allah tidak menuntut daripada kita perkara yang besar, perkara yang kecil. Yang setia dalam perkara kecil akan diberikan tanggung jawab yang besar. Ini firman. Maka saya katakan, kalau kita baca firman, luar biasa iman kita dibangun terus. Sebab kita bisa melihat pengalaman-pengalaman hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Bahwa perkara yang dituntut Tuhan itu perkara yang kecil. Tapi Tuhan mau mengerjakan perkara besar dengan keadaan yang apa yang kita punya. Banyak anak Tuhan mengatakan, wah aku tidak berani Pak Yusak bersaksi, tidak berani Pak Yusak menginjil. Menginjil itu bukan pakai mulut, pakai perbuatan. Apa yang ada padamu, itu yang akan berbicara dan menginjil. Jadi jangan lalu mau jadi penginjil lalu semua tutup. Nanti tidak ada kesaksian. Saudara. Tuhan tidak manggil lalu kalau saya ketemu dokter gigi ini Tuhan tidak memanggil lalu kamu ya kayak Yusat, copot-copot praktekmu, bubar nanti malah tidak makan. Sebab bukan panggilannya. Saya sendiri, waktu dipanggil Tuhan, saya untuk menjawab panggilan ini, saya mesti konfirmasi. Artinya, ditetapkan, diteguhkan, dinyatakan bahwa itu betul Tuhan, bukan kehendak saya dan emosi saya. Jadi jangan sembarangan. Tetapi kalau Tuhan sudah tetapkan dan engkau sudah tahu persis bahwa itu dia, baru melangkah. Maka pada waktu saya membangun, setelah saya dapat membayar rumah saya seharga 5 kilo emas itu, kemudian istri saya berkata begini, ini rumah sekarang sudah milik kita toh? Ya. Mbok dibangun, dinaiki gitu loh. Lalu saya bilang, baru bayar, sekarang sudah minta naik, saya bilang. Lalu dia mengatakan begini, lah wes tidak cukup kok. Kamu punya iman enggak? Aku punya iman. Oke, jalan. Lalu, padahal tidak punya duit.
Lalu tanya-tanya pada waktu tahun 77 itu kira-kira cuma 3, dia bilang cuma 1,7, wong belakangnya saja yang dinaikkan, bikin 3 kamar sama jemuran sama kamar membantu. Lalu saya bilang, oke, kalau kamu punya iman, jalan. Tapi ternyata saudara tahu, naik 2 kali lipat. Biasa kalau orang bangun itu biasanya kira-kira cuma 1, jadinya 2. Kalau mau 2 jadi 4. Itu biasa. Karena apa? Setelah mulai dibangun, mbok ditambah, meremen terus orang bangun itu. Tetapi saudara tahu, demikian juga pengalaman tadi, saudara tadi. Kalau mau bayar tukang itu teko lutut. Tuhan, Sabtu lu bayar tukang. Nah, saya masih praktek, istri saya udah kerja. Asal mulai itu istri saya bilang, sesuk bayar tukang. Berapa? Jumlahnya segini. Wah, padahal tidak ada. Saya bilang, Tuhan, bayar tukang. Caranya piye? Tidak mau tahu. Yang penting aku tahu engkau sanggup mengadakan. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Nah, saudara mau tanya, 5 ketul roti, caranya piye jadi 5.000? Dicuil-cuil atau mongkok dewe mana? Atau dimasuk ke kamar jadi sak godang? Tidak usah tahu. Sebab apa? Tuhan mengatakan, bagikan kepada mereka. Diambil kok tidak habis-habis. Kok ada terus. Ya itu caranya Tuhan. Maka pada waktu itu juga cara Tuhan juga memakai apa yang saudara ada. Jadi saya sedang praktek, ya praktek melalui pekerjaan praktek dokter itu. Jangan bilang, wah saya dokter, nanti mesti ada orang digerakkan ngasih uang. Ya tidak ada. Minta caramu sendiri itu tidak ada. Ya kalau kamu kerjanya dokter ya praktek. Lah saya ya begitu. Mulai dari permulaan saya sudah berjalan ke tempat praktek, saya bilang, Tuhan bayar tukang. Tuhan bayar tukang. Jumlahnya segini. Menurut pikiran saya tidak mungkin dapat. Sebab tiap harinya dapatnya itu ya sudah tahu kira-kira sudah tahu jumlahnya segini. Tapi aneh. Jemaat itu nggak dikasih Isa. Kemisnya tidak dikasih. Jemaatnya bilang, lah ya Tuhan, mbok ya dikasih dari Senin sampai Kemis gini kan lumayan sih Tuhan. Setune wis ora deg-degan ya dah. Tingmung sudah ada mau bayar. Enggak. Mepet. Jemaatnya malah tidak ada. Loh Tuhan, sekaligus gini itu ya tidak mungkin nah. Lalu Tuhan mengatakan, bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah mungkin. Anehnya, jemaat-jemaat. Datang pasien. Bikin apa? Full protesa. Loh, biasanya kalau datang itu cuma bayar apa? Tidak mau bayar. Nanti nek wis bar ya dokter. Biasanya gitu. Dia malah datang bilang, dokter, aku sudah punya uang daripada nanti pakai tak bayar kontan sih. Loh, kok aneh ini, kok ada. Kadang-kadang itu tidak 1, sekaligus 3. Lah full protesa 3. Lah sekaligus ya ditembak pro kanonge kebek ya dah. Beres, pulang istri bilang, ada Allahmu kuasa. Tapi tidak terasa, saudara. Hari demi hari, langkah demi langkah, lunas. Itu dengan Tuhan. Maka dari itu saudara, tadi ibu tadi berdiri sini, saya di sana. Saya sedang berdoa, Tuhan bicara. Engkau lihat Yusa, saya dulunya tutup mata. Engkau lihat Yusa, jadi saya melek. Saya lihat dokter giginya ini. Kenapa sih Tuhan? Engkau tahu? Lihat, aku mengasihi dia. Waduh, pantesan saya bilang sembarangnya dicukupi. Nah, disayang Tuhan kok. Coba ora bar rumah ini ya dah. Ini ada saudara. Hidup di dalam Tuhan itu kuncinya cuma 1. Kalau engkau dapat menarik hati Tuhan sehingga Tuhan jatuh cinta, segala perkara akan menjadi beres. Ya toh? Kalau Tuhan yang jatuh cinta, kamu mau apa saja gak dikasih. Pasti dikasih, malah disodor-sodorin. Loh, kalau seorang pemuda jatuh cinta, pacarnya ini ngomong apa? Apa yang kamu janji apa yang kamu janjikan untuk saya? Dah usah ditagih janjinya.
laki-laki ini ngobrol terus janjinya sak gunung. Betul enggak? Tuhan dengan kita, kalau dia sudah jatuh cinta, luar biasa, saudara. Dan Tuhan itu mesra loh. Saudara ini sama Tuhan enggak mesra loh. Rugi punya pacar kok enggak pernah mesra-mesraan. Loh, saudara ini punya pacar Tuhan Yesus, tahu dah? Tapi saudara tidak pernah mesra-mesraan. Kenapa? Saudara pikir Tuhan itu raja di atas segala raja, angker. Karena apa? Takut. Kalau mau datang dia saja sudah, waduh, mau menghadap raja. Kayak raja seperti apa kalau dia sedang jatuh cinta? Angker atau mesra? Biar raja, kalau dia sedang jatuh cinta, mesti mesra. Saudara tahu. Kekuasaannya tidak dipakai. Ini Yesus Tuhan kita. Dia Allah yang maha kuasa, tapi kalau dia sudah turun mengunjungi engkau, kekuasaannya tidak dipakai. Sebab kita dosa, kita cemar, kita hina. Tapi kalau dia memakai kekuasaan, kita mati, saudara tahu. Sebab dia tidak dapat bercampur dengan kita. Tetapi dia meniadakan kuasanya, dia merendahkan dirinya, dia mesra luar biasa dengan engkau. Makanya saya kalau sudah bermesraan dengan Tuhan tuh, oh, luar biasa. Saya bilang, Tuhan, aku tahu Engkau mengasihi aku. Saya tidak peduli, saya tidak takut menghadapi segala perkara. Dan kalau dia sudah datang, saya manjanya luar biasa dengan dia. Ini saudara. Manja, kita Tuhan itu kadang-kadang suka kita manja. Tapi kita kerap kali formil dengan dia. Ini salah. Kita harus sadar bahwa dia mengasihi kita. Kita harus sadar bahwa dia mencintai kita. Kita mesti manja sama dia. Dalam saat-saat tertentu loh. Jangan manjanya itu manja salah minta yang tidak yang dia tidak senang. Tapi memanjakan diri untuk dikasihi dia. Contohnya seorang laki-laki. Kalau pacarnya itu manja, seneng nggak? Ayo, ibu-ibu ini dulu nostalgia sedikit ya. Kalau calon suami ini lihat gitu terus ini ibu manja sedikit, seneng nggak? Seneng. Manjanya bagaimana? Manjanya ya yang jelas. Jangan manjanya bilang suaminya naik brompik. Waduh, aku mbok kalau Isa naik Mercedes gitu ya. Ya, itu enggak manja, itu ngina itu malahan. Tapi kalau manja itu ya, Anda punyanya brompit, ya Anda seneng. Dia bilang, aduh, mbok tolong akte Isa aku diterno ngomong aja. Kesana Jan. Lah, hujan enggak apa-apa, hujan-hujan mbek kowe ya lumayan. Lah, mesti seneng. Lihat ah. Enggak ada yang pacarnya bilang begini, hujan-hujan. Lah, enggak. Hujan nek duaan lu seneng. Sebab ini pengalaman saya loh ya. Saya omong-omong sama Pak Agung dari Solo, saya bilang, Pak, coba terus terang Pak, zamanmu itu sama zaman anak kita zaman sekarang itu kan lain ya. Kalau pacaran apa? Mobil-mobilan. Padahal ya Pak, dia tidak tahu ngerasain. Orang pacaran paling mesra itu becak-becaan. Benar, meneh. Lagi-lagi kalau sedang hujan, beneran loh. Sebab ditutup. Gak ada orang tahu. Lalu saya bilang, aku ngalami kok Pak. Di Jogja itu sedang ngerangkul becain miring ketumpak. Ketumpak sedang rangkulan ketumpak. Tapi pada saat itu bagaimana rasanya? Tetap senang. Padahal kotor semua. Lalu dua-dua menindak, kotor lah basah. Mau bangun ini basah semua, malah hujanan kok. Tapi masuk becak lagi. Anget loh. Ini hidup dengan Allah itu begitu, saudara. Ini senang sekali. Hidup dengan Yesus itu luar biasa. Apapun yang terjadi, kita sanggup mengalami dan melakukan itu. Karena apa? Kita tidak seorang diri.
bersama-sama menjadi ringan. Maka kita belajar firman Tuhan malah, kok sampai malam ini bingung saya. Soalnya bicaranya itu siang malam. Pagi sore. Wah, ini sentimen. Ini ibu-ibu di sini sentimen ini. Dia bilang apa? Pak Dune mau pulang. Sebab tinggal cuma sehari, saudara. Dan istri saya sudah introkal saya. Dia sudah introkal, dia bilang, kamu kok tidak pulang-pulang? Ya, belum selesai kok. Saya bilang, kapan? Sabtu. Pulang pakai pesawat yang paling pagi. Amin. Saya bilang. Sebab dia rindu. Dan yang dirindui senang enggak? Pasti. Nah, itu loh soalnya, saudara. Kalau Yesus sama kita rindu, Yesus senang dan dia akan datang. Ya, hidup dengan dia itu mesra. Karena firman Tuhan loh. Firman Tuhan yang berkata, kasih mesra di dalam Yesus Kristus. Jadi bukan saya sendiri, benar saya alami. Kita belajar firman Tuhan hari ini khusus mengenai kesaksian tadi kok memang sakit. Iya. Di dalam Keluaran 12 ayat yang ke-12. Keluaran 12 ayat 12. Mulai kita belajar akan firman Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Sampai di sini. Firman Tuhan ini diberitakan kepada umat Israel melalui Musa pada waktu Tuhan mau mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Dan Tuhan membuat segala perkara ajaib, hukuman terhadap orang-orang Mesir. Dan hukuman yang ke-10 ini yang terakhir, di mana Tuhan akan mengeluarkan dengan cara Tuhan sendiri. Kalau kita perhatikan, saudara, bahwa kita anak-anak Tuhan ini sudah dikeluarkan dari Mesir. Betul tak? Dari perbudakan dosa. Tetapi kami sekarang ini masih hidup di tengah-tengah dosa. Di tengah-tengah keduniawian. Saudara harus perhatikan. Ada masanya akan datang apa yang Tuhan tulis hari ini diulang kembali untuk mengeluarkan anak-anaknya daripada dunia dosa ini. Saudara perhatikan. Sakit penyakit zaman sekarang merajalela luar biasa. Betul enggak? Zaman 5 tahun, 10 tahun yang lalu namanya kanker itu tidak terkenal. Ya dah? Seperti zaman sekarang. Luar sedikit-sedikit semua kanker, semua penyakit aneh-aneh sekarang datang. Saudara tahu, tulah-tulah ini diberikan supaya anak-anak Tuhan disaring masuk dalam kandang-kandang tertentu untuk keluar daripada dunia ini. Keluar daripada cara berpikir dunia lagi. Karena kalau engkau tidak menurut firman Tuhan, engkau akan kena tulah itu. Ini jelas-jelas Tuhan menyatakan. Maka Tuhan dapat menyembuhkan kanker, segala macam penyakit. Tuhan sanggup ubahkan segala perkara. Kalau tadi Yohanes dia bersaksi, dia menjadi anak Tuhan, tapi kontrak main musik di nightclub di mana-mana, uangnya banyak tapi tetap minus. Sebabnya apa? Keluar terus. Kalau tidak bayar dokter, kalau tidak bayar apa terus habis. Tetapi kalau engkau menjadi anak Tuhan, engkau diberikan kesehatan, diberikan damai sejahtera, hati senang, makan sedikit
saja sudah jadi daging. Nah, saya ini sampai kebingungan nyetok makan. Bukan saya suka makan, enggak. Saya makannya sedikit, tapi jadi daging terus. Sampai saya bilang, tok naik terus si berat badanku. Aku enggak mau makannya sedikit. Tanya si Samudi, dia tahu saya tidak banyak makan, tapi naik terus. Sampai akhirnya saya berkata, Tuhan, aku tidak mau naik terlalu banyak. Saya hanya minta 82,5. Asal naik, turunkan sedikit. Naik, diturunin Tuhan. Makannya tetap sama. Ini loh saudara. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Sebetulnya kalau kita hidup dengan Allah, kita itu dapat memerintah tubuh kita. Coba saudara itu nanti praktekkan. Kalau engkau sakit, perutmu sakit, katakan, perut, firman Tuhan berkata engkau adalah tubuh dan bait Allah, bagian daripada rumah Allah, dan aku tidak mau engkau mengganggu aku. Dalam nama Tuhan Yesus jangan ganggu. Organ-organ ini harus kembali normal. Bisa terjadi, saudara. Saudara, soalnya apa? Tidak mau praktek. Praktekkan di dalam kehidupanmu, engkau akan melihat perkara-perkara yang luar biasa. Saya dulu jadi dokter, praktek terus. Jabut apa praktek? Tak prakteki, dia teori ya praktek, tapi firman Tuhan tak praktekin di dalam praktek saya. Saya orangnya sudah memang gila-gilaan dengan Tuhan. Jadi kalau saya punya pasien itu, saya lihat, oh pasien ini aneh ini. Saya bilang, Tuhan, bagaimana orang ini? Wah, aneh, antik ini Tuhan. Sebab memang pasien kalau orang kaya-kaya itu antik-antik. Dia mau bayar mahal, tapi minta pelayanan yang istimewa. Betul enggak? Ini luar biasa. Nah, ibu-ibu punya perkebunan besar. Ompong semua. Giginya rusak. Dia bilang, dokter, saya itu kalau ketemu seorang dokter, sudah gemeteran. Saya tidak bisa makan apa. Sampai emahnya hancur. Karena rusak. Karena apa? Tidak bisa mengunyah makanan. Lalu dia datang dibawa suaminya. Lalu saya berdoa, Tuhan, orang ini bagaimana? Oh, orang ini takut. Takutnya kenapa? Ini. Oke. Demikian dia masuk, saya ajak ngobrol. Cerita. Wah, kesulitannya dia dikeluarkan semuanya. Lupa giginya mangap terus. Oh, dia dengerin saya. Oh ya. Oh ya. Perawatannya sudah selesai. Dia lalu bilang, sudah Bu, sudah selesai. Oh, tidak terasa ya. Ya, mau. Saudara tahu, akhirnya dijabutin giginya, bikin protesa, bisa makan normal, gemuk, dan dia bilang, wah luar biasa. Inilah saudara. Dan kantong saya ya penuh gemuk toh, gemuk. Hikmat yang dari Allah itu selalu menuntun kita membawa kesejahteraan, berkat bagi orang lain. Ini saudara. Dan saya melakukan perkara-perkara yang apa? Yang mustahil. Dalam praktek saya lakukan perkara-perkara yang aneh-aneh. Nah, karena apa? Karena saya berdoa, Tuhan ini bagaimana? Kalau Tuhan mengatakan, lakukan. Loh, menurut teori gini loh Tuhan. Tidak bisa loh Tuhan. Tuhan bilang, aku bisa. Lakukan. Tak lakukan, jadi. Orang sampai pikir ini, orang ini aneh. Iya. Ini. Harus mempunyai pengalaman pribadi. Lakukan bahwa firman Tuhan ini berkuasa di dalam kehidupan. Dan jangan kita takut. Yang melakukan itu firman, bukan engkau. Allah, Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang melakukan, bukan engkau. Maka engkau tidak punya kesombongan. Tidak punya andil apa-apa. Hanya minta, bertanya, lakukan. Bertanya, lakukan. Tuhan yang akan mengerjakan. Maka di dalam zaman ini Tuhan mengatakan apa? Engkau harus memotong kambing, domba, jantan. Dan ambil darahnya. Oleskan di ambang pintu dan kedua tiangnya. Kalau saudara perhatikan, orang yang mau masuk mesti melalui pintu ini. Atas dan dua kanan kiri. Dioles dengan darah domba jantan itu. Kalau saudara perhatikan coba,
Allah mengatakan, malam ini aku akan berjalan. Loh, lah kok Allah itu maha tahu, kok harus pintu-pintu diolesin darah? Saudara perhatikan coba. Allah maha tahu, yang diolesi sama yang tidak diolesi, tidak usah dilihat toh, sudah tahu loh. Kenapa Allah mengatakan olesi? Sebab demikian aku lewat di depan rumahmu, aku melihat darah, maka aku tidak akan datangkan tulah itu, penyakit sampar. Tapi kalau tidak ada darah, aku masuk dan bunuh anak sulungnya. Maupun hewan pun harus mati anak sulungnya. Lucu enggak? Saudara tahu, Allah kita adalah Allah yang real. Allah kita bukan Allah yang otomatis, tetapi Allah yang aktif. Dia melihat, dia turun sendiri, dia lihat. Ini loh saudara. Kita kerap kali dengan Allah itu, kita bilang, Allah kan maha tahu. Tidak usah kita ngomong sudah tahu. Memang kalau Allah mau. Tapi Allah mau supaya kita ada kerinduan. Menantikan dia dan mengharapkan dia terus-menerus. Maka pada waktu bangsa Israel, dia mendengar itu, dia melakukan. Yang tidak melakukan, biarpun dia bangsa Israel, kena tulah dah. Kena. Anak sulungnya mati enggak? Mati. Engkau orang Kristen, engkau anak Tuhan. Tapi kalau engkau tidak melakukan firman, engkau kena akibatnya. Maka kenapa orang Kristen kena penyakit? Karena tidak melakukan firman. Dan tulah ini diberikan. Kenapa? Supaya engkau tahu bahwa Allahmu yang berkuasa. Karena kalau tulah ini tidak diberikan, tidak ada bedanya orang Mesir dengan orang Israel. Antara anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Betul tidak? Maka dari itu engkau harus belajar benar-benar. Yesus sudah mati. Kita adalah bait-bait Allah. Maka kita harus dioles. Kenapa? Atas adalah jiwa kita. Rohani jiwa. Jiwa pikiran itu letaknya di otak ini loh. Jiwa itu di sini. Lalu kedua ambang pintu. Supaya hati kita ini loh yang terlindung. Kedua ambang pintu, tiga perkara ini, rohani, jasmani, dan rohani, roh, jiwa, dan tubuh. Tiga perkara harus dioles. Kerap kali kita mengatakan apa? Aku sudah percaya Yesus kok, rohnya sudah. Tapi pikirannya belum. Pikirannya masih pikiran terikat masa yang lalu. Kebiasaan, lalu apa itu? Ramalan. Lalu apa? Amanat orang tua, nenek-nenek. Kebiasaan tidak boleh begini. Masih melekat di sini. Padahal sini sudah. Harus dioles tiga-tiga. Roh, jiwa, dan tubuh. Dan banyak orang Kristen juga. Jiwanya sudah, rohnya sudah, tubuhnya belum. Masuknya iblis melalui tubuh. Ambang pintu, saudara. Iblis masuk melalui mata, melalui telinga. Betul enggak? Matamu lihat, lalu mulai mikir, masuk. Masuk. Masuk dalam hati. Kotor. Maka engkau kalau sudah engkau oles tiga-tiga, di dalam tubuhmu ada kesucian dan kekudusan, maka Allah akan memberikan pencegahan. Karena apa? Maka setan mau masuk, dia tidak mampu. Karena roh Allah melihat, maut melihat, iblis melihat. Yesus sudah mati. Yesus sudah mau merelakan darahnya untuk engkau laburkan, untuk engkau pakai. Maka engkau harus memperhatikan. Memang hati yang dikehendaki Tuhan. Tetapi hati, iman, sonder, perbuatan itu kosong mati. Kau harus mulai oleskan kepada pikiran.
Kau mulai oleskan kepada tubuhmu, mulai hidup di dalam kesucian dan kekudusan. Saudara, ini supaya berkat Tuhan tidak terhalang. Ini kerap kali terus terang, kalau dokter gigi itu bikin gigi, dulu orang-orang, wah kalau saya lihat teman-teman, wah saya jadi pusing, saya bilang. Masnya diminta yang dikasih orden. Gigi palsu itu pakai emas, dalamnya emas, ininya emas semuanya. Mintae berapa gram-graman, minta akeh. Isinya orden, emas tiruan. Ini untungnya banyak. Nah ini tukang gigi itu untungnya gitu. Sebabnya apa? Lah masih 11.000, orden ratusan harganya. Jadi kalau 5 gram, 10 gram untungnya lumayan. Toh pasiennya tidak ngerti, isinya ngerti nih mas. Meneh dapat pasien sing wis tua cepat mati, tidak apa-apa beneran. Dipakai 1, 2, 3, 4 tahun mati misal pasiennya. Orang bakal tanya toh itu mas pora. Kalau anak muda konangan berapa tahun, wah kok berubah. Lalu pergi ke dokter lain ini. Siapa yang bilang mas? Dokternya dulu bilang mas kok. Wong orden. Wah, tapi dokternya udah bosen dan wah dokter itu paling-paling digituin saja. Ini loh saudara. Kita harus hidup di dalam kesucian, kekudusan, ketulusan. Maka berkat Tuhan melimpah luar biasa. Karena iblis tidak dapat mencegah, tidak dapat menghalang-halangi, tidak dapat menuntut engkau. Tulah akan diberikan, sakit penyakit diberikan, malapetaka harus datang kepada dunia ini. Karena ini untuk memilih orang-orang pilihannya Allah. Tapi kalau engkau masuk di dalam kelompok orang pilihan Allah, engkau tidak usah takut. Karena di dalammu ada darah Yesus yang berkuasa. Dalam pikiranmu ada darah Yesus yang berkuasa. Dalam tubuhmu ada darah Yesus yang berkuasa. Setan tidak diperkenankan untuk menjamah engkau. Sebab ini dijamin oleh Allah. Maka kalau kita baca di dalam Mazmur 91, jaminan Allah nyata kepada kita sekalian. Mazmur 91 orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di malam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah engkau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau,
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Luar biasa jaminan Allah kalau engkau berlindung di dalam naungan darah Yesus, saudara. Tapi kerap kali saudara ditipu sama setan. Kalau dokter-dokter lagi musim muntaber, terus bagaimana? Anaknya langsung dikasih tahu, awas tidak boleh jajan di sekolahan, tidak boleh jajan di luar. Kenapa? Musim muntaber. Nanti kamu kena muntaber, kena jerat setan enggak? Hah? Ayo, itu kena jerat setan enggak? Engkau tinggal berkata, bukan mencobai, berdasarkan firman, maka kesetiaan Allah menjadi benteng dan perisaiku. Tidak usah takut. Musim muntaber, anak. Oh, katakan, musim muntaber, anak. Kalau engkau mau jajan, berdoa. Oh, kalau Tuhan boleh, jajano. Saya selalu mau, kalau ngorder anak saya gampang. Baca koran, musim muntaber. Jadi, Semi, musim muntaber. Kalau mau jajan, mau apa? Berdoa. Supaya engkau dilindungi Allah. Amin. Supaya hidup kita itu tidak penuh dengan ketakutan. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Takut begini, takut begini. Itu anak Tuhan atau anak setan? Anak Tuhan, katanya Tuhan Raja, punya kuasa langit bumi, menghidupkan orang mati bisa. Kok takut? Ini loh saudara. Jangan hidup penuh ketakutan. Hidup penuh percaya, Allahku pelindungku. Dan kalau engkau bersama-sama dengan Dia, batu pun tidak boleh menyentuh kakimu. Jadi kalau kamu jatuh lalu tubuhmu peot, hati-hati, hati-hati. Karena Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Ini kenyataan. Di Australia, kalau tanya sama Mutis, kakaknya Mutis, dia naik mobil dengan anaknya, mobil itu ditabrak oleh truk besar, kemudian mobil itu ringsek-sek, tapi yang di dalam mobil tidak ada yang luka. Menurut penglihatan mesti mati. Tidak. Allah berkuasa melindungi dia. Semua anak-anak Tuhan begitu. Saya sendiri ngalami. Kecelakaan boleh terjadi, tapi tubuh tidak dijamah, hanya barangnya. Kalau memang itu barangnya mau diganti, gitu. Sistem saya orangnya tidak peduli kok. Saya bilang, oh Tuhan ini engkau izinkan terjadi. Oh berarti engkau mau ganti yang bagus lah Tuhan. Amin. Ini loh saudara. Jadi engkau menghadapi segala perkara itu karena engkau berharap kepada Allahmu. Dan tidak ada barang yang mustahil bagi Allah kita. Allah kita ada perisai. Kita tidak boleh takut terhadap apa? Panah pada siang hari. Artinya ancaman-ancaman dari manusia-manusia yang lain. Baik fitnahan, baik serangan musuh kita. Orang yang mau manah itu mesti lawan kita, betul enggak? Lawan berdagang, lawan bersaing karena rumah, karena tidak senang dengan kita. Tidak usah takut. Allah kita setia. Engkau tidak usah berkata, Tuhan kalau aku dipanah nanti apa yang aku harus berbuat? Gak usah takut. Saya ditujui Tuhan sendiri, saudara. Pada waktu saya di dalam pengasingan, lalu Tuhan mengatakan, Yusa, engkau lihat, kamu nanti akan dipanahin oleh hamba-hamba Tuhan. Hah? Saya bilang, loh Tuhan, engkau panggil aku menjadi hambamu kok, malah aku dimusuhi sama hamba-hambamu. Iya, Tuhan bilang gitu. Loh, lah kenapa Tuhan? Wong aku ya hambamu, dia ya hambamu kok memusuhi saya. Lalu Tuhan berkata apa? Karena dia iri, karena dia takut bersaing.
lalu kamu dipanai. Lihat, saya benar lihat saudara. Saya pada waktu itu saya berdiri, datang orang-orang. Saya lihat, hamba-hamba Tuhan betul. Saya kenal tuh. Manain semua. Saya dipanah dari segala arah. Saya bilang, Tuhan, lah aku udah dipanain dan mati. Aku bilang gitu. Tidak usah takut. Firman-Ku akan menjalankan apa yang aku janjikan. Tidak taunya, saya diam saja. Nah saya bilang, harus bagaimana? Diam. Ya sudah, saya diam saja. Mereka manai. Panahnya itu ada yang keras sekali, besar. Saya pikir, jantung saya jobol ini nanti. Saudara tahu, hanya jarak kurang cuma setengah meter. Tak, panah jatuh. Tak, panah jatuh. Tak, panah jatuh. Saya tidak tahu loh, kenapa kalau baru setengah meter hampir kena saya kok jatuh. Lalu Tuhan bilang, kau lihat coba tanganmu dorong ke depan. Saya dorong. Dilapisi dengan kurungan dari kaca. Tidak bisa panah-panah menyentuh tubuhku. Saudara tahu. Lalu Tuhan mengatakan, engkau tidak usah lihat bahwa aku melindungi engkau. Engkau tidak usah tahu caranya aku melindungi engkau bagaimana. Tapi percaya bahwa firman-Ku ya dan amin. Nah, jadi engkau santai saja. Dipanah dari belakang. Tidak kena. Sudah tahu ada lindungannya kaca. Kuasa Allah yang akan melindungi engkau. Ini loh saudara. Maka dimanapun juga kamu berada, engkau tidak perlu takut. Asalkan engkau mengenakan darah Yesus, darah yang sudah mati, darah yang sudah dihidupkan kembali dan menjadi milik kita. Saudara tahu jiwa itu ada di mana? Di dalam darah. Mengapa darah Yesus harus menempel kepada hati kita, pikiran kita, dan tubuh kita? Sebab di dalam darah ada jiwa. Di dalam darah Yesus ada jiwa Yesus. Jiwa Yesus yang menguasai engkau, yang memimpin engkau, yang memerintah tubuhmu. Maka engkau punya pikiran dan perasaannya Yesus. Seperti yang ditulis di dalam Filipi, pasal yang kedua. Kenapa kita harus mengoles diri kita dengan darah Yesus? Karena di dalam darah ada jiwa. Dan jiwa Yesuslah yang diperlukan untuk kita sekalian. Ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, ini loh saudara. Jadi jiwa Yesus harus mempengaruhi dan meliputi hidup kita. Baru kita mampu melakukan segala perkara janji Allah berjalan di dalam kehidupan kita. Satu syarat yang dikatakan oleh Tuhan, ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ini syaratnya saudara. Kalau engkau menaruh Yesus di dalam pikiran dan rohmu dan tubuhmu, engkau harus belajar apa? Rendah hati dan taat kepada Allah. Rendah hati ini sumber keberhasilan dan diikuti dengan ketaatan. Kalau rendah hati tidak diikuti dengan ketaatan, berbahaya.
menjadi orang yang rendah diri. Sebab kalau sudah rendah hati, tidak ada ketaatan, tidak berani bertindak. Sebab sudah terlanjur rendah hati, lama-lama ngalah. Apa-apa, ya sudah biar. Ya sudah biar. Menderita, dimaki-maki suami, biar. Dihina, biar. Loh. Akhirnya menjadi frustrasi. Orang hidup orang Kristen kok gini ya? Loh, sebab salah. Rendah hati, tidak taat. Kalau rendah hati, diikuti dengan ketaatan kepada Allah. Baca firman, tahu saatnya bertindak. Suami marah terus, terima. Oh ya. Dalam hati tangking, dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Roh pemarah, pergi. Suaminya tidur, tempel tangan, tangking, dalam nama Tuhan Yesus, roh pemarah, minggat. Jadi rendah hati, lalu diterima terus, tidak taat. Kalau Tuhan mengatakan bertindak, karena aku beri kamu kuasa, bertindak. Tapi jangan lalu terus terang loh. Suaminya ngamuk-ngamuk terus, dalam nama Tuhan Yesus, tambah tempilin yang bilang. Tidak boleh loh. Harus bijaksana. Rendah hati itu nerima. Ya. Tapi kalau sudah tidur, kamu sembahyang Tuhan, salahku di mana? Baik anak. Tangking, prok, menang. Gitu. Tapi jangan ngawur. Katanya suruh bertindak Pak Yusa. Dia marah langsung tak tuding, tempel tangan. Tempiling ya nanti. Malah kowe sing geledak nanti. Tak boleh. Rendah hati, bijaksana dan taat. Mesti menang. Mesti. Sebab saya sendiri dulu keras, kasar. Istri saya sampai bilang, aduh, aku kalau tidak Tuhan tidak sanggup punya suami kayak kamu. Keras, kasar, menyakitkan hati. Berapa kali dulu tuh istri saya pada waktu di Semarang, saya bilang, wah, aku asal masuk rumah kok jengkel sama kamu, saya bilang. Mesti jengkel, sudahlah cerai saja. Sampai dia bilang, loh, mulutmu ini kok mulai ngomong cerai-cerai. Lah cerai itu aku pergi turut sapa, papa mamaku sudah mati. Aku cuma ikut engkau kok, mbok cerai. Dia bilang gitu. Istri saya tuh rendah hatinya luar biasa. Dia bilang, Tuhan ampuni. Lalu dia berdoa. Bukakan Tuhan, apa sebabnya ini? Setiap kali kok mulutnya bilang cerai, tidak pernah terjadi. Tuhan bicara sama saya. Yusa, apa yang kamu lakukan? Mulutmu begitu. Loh, lah aku udah sadar mulutmu ngomong sini. Kamu tahu apa? Dalam kamarmu itu, di kamar mandi itu ada roh cerai. Saya dibukakan Tuhan. Kamar yang saya tempati itu ada roh cerai. Sejak itu saya bersatu dengan istri saya. Ayo kita usir. Dalam nama Tuhan Yesus, roh cerai pergi. Pantesan rumah yang saya beli itu, tiap orang beli rumah itu mesti cerai. Ada 4 orang yang sudah cerai. Makanya dijual murah, pantesan. Gak taunya ada roh kurang ajar itu. Lah tapi ya saya untung dapat murah, nyatanya punya kuasa, roh hilang. Jadi murah tapi enak. Ini loh saudara. Jadi jangan khawatir, kita punya Allah yang luar biasa. Dan kalau kita peka, segala perkara yang boleh terjadi, kita naikkan kepada Allah, minta hikmat karena Roh Kudus ada. Dan dia sudah berjanji akan memimpin engkau dalam seluruh kebenaran dan memberitahukan apa yang akan terjadi. Klaim, maka engkau akan diberitahu. Awas, ada roh cerai. Tahu, tangking keluar. Sejak itu tidak pernah mulut ini keluar omongan yang bukan dari Tuhan. Ini loh saudara. Ini hidup dengan Tuhan. Engkau tidak usah takut karena engkau hidup di dunia yang penuh dosa. Tapi Allah beserta dengan kita. Dan dia menuntun engkau tergantung olesin hidupmu, hatimu, pikiranmu, dan tubuhmu dengan darahnya Yesus. Jiwa, sifat perangai Yesus, perasaan Yesus, pikiran Yesus. Maka engkau menjadi rumah Allah yang diperkenan. Dan segala janji Allah
menjadi bagian kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Engkau lihat anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Hamba-Mu percaya Engkau kuatkan mereka kembali, sehingga mereka tidak akan takut penyakit sampar maupun panah-panah berapi daripada musuhnya. Dia tidak akan takut akan malam yang gelap sekalipun. Sekarang mereka sudah tahu, meskipun seolah-olah malam gelap sedang menyelubunginya, mereka tidak tahu jalan yang harus diambilnya, tapi mereka harus memandang kepadamu, percaya bahwa Tuhan melihat segala perkara. Tugas kita hanya memandang kepada Yesus. Darah Yesus sudah menolong kita, membawa pikiran dan perasaan Yesus ke dalam diri kita, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang dilindungi, disertai, dipimpin, dan sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki. Hamba-Mu serahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu, Tuhan, karena mereka adalah milik-Mu yang Kau sudah pilih dan Kau sudah tetapkan untuk menjadi laskar-laskar Kristus yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara ini. Amin.